Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita kembali akan hadirkan tayangan-tayangan menarik yang akan menambah pemahaman kita, menambah pengetahuan kita bersama. Kali ini video kita tentang menyikapi musibah yang melanda negeri kita ini dari sudut pandang Islam. Bersama saya saat ini di studio ada Ustadz Yuli Hesman, SAG, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan ini Ustadz, kita mau berbincang-bincang ringan tapi serius tentang musibah yang terus melanda negeri kita akhir-akhir ini, silih berganti gitu yang menimpa. Maka bagaimana sikap umat Islam dalam menyikapi musibah yang ada di negeri ini, Ustaz? Baik, begini Bang Samsul. Ya. Kalau kita berbicara tentang musibah, maka kita akan menemukan beberapa ayat diantaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Pada ayat ini di surat Al-Hadid ini Allah menceritakan kepada kita bahwa tidak ada musibah ya. Jadi artinya semua musibah ya, di sini yang menimpa di bumi ini, yang terjadi maksudnya di bumi ini, begitu juga yang terjadi pada diri-diri kalian ini, wabil khusus ya kepada kita manusia ini. Ketahuilah bahwa seluruh peristiwa musibah ini sudah tertulis illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah tertulis di dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini Allah langsung memakaikan dengan kata-kata musibah, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi. Tentunya ketika bicara musibah, maka yang muncul dalam pikiran kita itu adalah peristiwa yang tidak mengenakan, kan begitu? Peristiwa yang tidak kita sukai, yang tidak kita harapkan, itu yang namanya musibah. Namun dalam sisi pandang Islam, ya, sesuatu bisa menjadi musibah kalau efeknya itu membuat orang tersebut rugi dunia dan akhirat. Pandang akal manusia dengan tilik pandangnya agama. Contoh begini, jatuh miskin itu musibah. Hampir semua orang sepakat begitu kan? Iya. Tapi ketika orang itu kaya, itu dianggap beruntung, bukan musibah. Padahal lihat dulu gitu, kalau kekayaannya itu membuat dia merugi di akhirat, itu sebenarnya musibah. Bagusan dia miskin, tapi dia beriman ya, ketimbang dia kaya tapi merugi di akhirat. Tidak begitu. Maka pandanglah sesuatu dengan tilikan agama, bahwa lepaskan diri Anda dari musibah, yaitu dengan menjadikan pekerjaan-pekerjaan kita itu membawa keberuntungannya dunia dan akhirat. Itu sebabnya ada sebagian bahkan di kalangan sahabat dan juga di kalangan para orang yang mengerti tentang hakikat kehidupan,
ketika dia diangkat jadi pemimpin itu bukan dia bersyukur, bukan dia mengucapkan alhamdulillah, tapi mengucapkan innalillah. Innalillah. Ya, karena ada dalam musibah. Ya, dalam Al-Qur'an disebut allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bagi mereka itu sebetulnya jabatan itu cenderung membawa mereka ke musibah. Musibah, ya. Ya. Lain dengan orang yang hatinya diisi dengan glamoritas keduniaan. Dianggap itu nikmat. Dianggap itu nikmat, bahkan itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah, lalu bagaimana seorang pribadi muslim menyikapi itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perihal cobaan ini di surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini luar biasa ayat ini. Di mana letak luar biasanya? Di potongan ayat itu kami pasti menguji kamu dengan sesuatu, ya kan? Kemudian di potongan ayat berikutnya di ujungnya itu wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Berarti ini tadi musibah. Yang 5 poin yang disebut di ayat ini, yang 5 poin itu ya sahabat-sahabat sekalian, minal khauf, daripada rasa takut, walju, lapar, kemudian wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, kematian, ya, wasamarat, dan juga buah-buahan. Ini 5 komponen ini disebut adalah musibah, ya kan? Tapi bukan 5 ini aja sebenarnya. Intinya seperti kita uraikan di atas tadi. Menyikapi musibah ini, terapinya dalam Islam itu yang pertama adalah wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan kita, maka Islam membimbing atau Islam itu mengarahkan kita untuk bersabar. Bersabar. Hal ini juga dikuatkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi di sini masuk juga sabar. Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Oke, Ustaz. Kita mungkin masuk ke musibah yang katakanlah sekarang ya corona ya. Corona ini kan dianggap musibah yang luar biasa. Musibah yang tidak hanya melanda Indonesia, tapi melanda dunia dan merontokkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bagaimana umat Islam pribadi muslim menyikapi ini? Seperti di awal tadi kita sudah beri prolog awal atau pendahuluan ya, bahwa bagi orang Islam musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, termasuk corona ini sudah ditetapkan oleh Allah. Itu tauhid, itu keyakinan kita. Dasarnya tadi surah Al-Hadid itu. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini, begitu juga yang terjadi pada diri kalian. Itu semua sudah illa fi kitabin sudah ditulis. Termasuk corona ini. Maka pandangan orang muslim itu yang pertama meyakini sepenuhnya bahwa musibah corona ini itu sudah ditetapkan Allah SWT akan terjadi. Akan terjadi dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari keyakinan ini tadi membimbing orang Islam itu untuk
mendekat kepada Allah yang menetapkan musibah. Nah, ibarat pepatah mengatakan takut pada senapang atau bedil atau pistol ya, maka dekatlah atau larilah ke pangkal pistolnya. Iya. Artinya ke dekat orang yang Iya. akan menembak itu. Jadi saya tidak akan kena. Gitu. Iya. Ini terapi yang luar biasa sebenarnya. Artinya orang muslim menyikapi wabah apapun termasuk corona ini, obat pertama itu adalah melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebenarnya sangat berharap ya, walaupun mungkin dari tataran nasional dan internasional itu hukum yang menaik itu hukum dari WHO misalnya, trik-trik WHO bagaimana terapi kesehatan menghadapi COVID ataupun musibah, sehingga ini diadopsi atau diambil oleh para pemimpin negara-negara, ya kan? Tapi bagi kita yang mayoritas Muslim ini, alangkah bijaknya menurut saya, ya alangkah bijaknya, apalagi kita ini mayoritas Muslim Indonesia ini, dengan presidennya juga Muslim, ya kan? Para petingginya juga Muslim, ya kan? Maka alangkah indahnya jika diajak dulu ini umat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menarik nih Ustaz. Artinya pemimpin diajak mengajak masyarakat atau rakyatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisi yang terjadi saat ini justru berbagai kebijakan yang kita lihat menjauhkan umat dari agama, misal ke masjid, misalnya kan tidak boleh, katakanlah seperti itu. Kalaupun boleh dibatasi. Kemudian sholat misalnya yang safnya rapat tidak boleh. Nah, sementara jujur saja bahwa umat Islam itu kalau kita lihat bagaimana mereka akan beribadah itu kan bukan langsung sholat aja dia terlebih dahulu sudah bersuci, ya kan? Betul. Nah, langkah bersucinya pun sebelum berwudu sudah langkah-langkah kebersihan sudah mereka lakukan. Maka protokol kesehatan protokol kesehatan umat Islam sudah lama kita sebelum corona itu sudah lama protokol kesehatan umat Islam. Tetapi kita melihat kenapa pemimpin kita, ya kan? Katakanlah seperti tutup mata dengan pendekatan Islam ini. Mengapa seolah-olah pemimpin kita tutup mata, ya kan? Dalam menyikapi atau mencarikan solusi menghadapi wabah atau musibah. Sebenarnya dalam menyikapi sebuah wabah atau musibah, manusia itu terbagi dua sebenarnya. Ada yang mengandalkan akalnya, murni akalnya, tapi ada yang mengandalkan wahyu yang dikolaborasikan dengan akal. Maknanya, kalau orang yang memang tidak acuannya kepada agama, makna lainnya tidak memiliki keyakinan terhadap agama, mereka lebih fokus dengan akal. Nah, inilah dia yang dimunculkan. Hampir rata-rata pemimpin di dunia ini fokusnya ke akal. Apalagi biasanya dalam dunia internasional ini ada yang dituakan, ada yang didulukan, ada yang ditinggikan, sehingga dalam bidang-bidang tertentu merujuk ke situ dia. Ya, contohnya dalam bidang kesehatan itu yang lebih menonjol itu WHO. WHO ini kita sudah sama tahu. Di sini jelas kita katakan tidak seagama dengan kita, ya kan? Kalaupun ada yang seakidah dengan kita ya minoritas lah. Iya, minoritas. Sehingga lebih banyak mengikuti apa yang dikehendaki oleh WHO sebagai payung dalam memasarkan atau menjalankan berbagai protokol dalam bidang kesehatan, kan gitu. Sementara kita sebagai seorang muslim itu panduan kita wahyu gitu, wahyu Al-Quran, tapi tidak meninggalkan akal gitu. Jadi dikolaborasikan sehingga agama itu bagi orang yang berakal.
tapi bukan akal gitu. Maknanya perpaduan antara wahyu dengan akal. Kembali ke terapinya kita, di mana saya secara pribadi lebih cenderung mengajak ke semua komponen yang ada, termasuk pemerintah kita lah yang punya kewenangan untuk menyelesaikan COVID-19 ini khususnya, ataupun wabah ini, ya jalankanlah keduanya secara secara seimbang gitu. Artinya apa? Sebagai seorang muslim yang memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bicara muslim? Karena negeri ini mayoritas muslim. Wajar kalau kita mengambil sistem muslim. Dan bagi non muslim ya silakan mereka dengan cara agamanya pula. Tapi sebagai seorang muslim kita ambillah bagaimana Islam memberikan panduan dalam menghadapi musibah itu. Di antaranya adalah menguatkan keyakinan akan takdir gitu, sehingga masyarakatnya jadi tenang bahwa tidak akan kena kalau Allah mengatakan tidak kena. Kena kata Allah ya pasti kena. Jadi menguatnya akidah umat ini dalam bidang itu menjadikan umat ini berduyun-duyun untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkah keduanya, ya kita ajak diri kita dan masyarakat ini untuk beramal ibadah secara sempurna sebagai jembatan atau wasilah mendapatkan hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu sudah dekat dengan Allah, banyak sekali ayat yang menguraikan berbagai hal kelebihannya, ya diantaranya adalah ya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki akan diberi dari yang tidak disangka-sangka. Kemudian ya Allahu makhraja, dijadikan jalan keluarnya dari sebuah masalah. Dan ini saya rasa virus ini masalah, iya kan? Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan hebatnya itu kalau kita tengok amaliyah tahajud, salah satu dari terapinya amaliyah tahajud itu ada 4 di situ keutamaannya. Makom mahmudah, ya tempat terpuji. Iya, makom yang tinggi yang terpuji kan. Wa qurbi adkhilni mudkhala sidqin. Ini orang tahajud itu mudkhala sidqin. Jika dia ingin melakukan sesuatu, cita-citanya itu akan ada saja pemberian diberikan Allah. Kemudian yang kedua itu mudkhala sidqin, mukhraja sidqin. Ada pula jalan keluar kalau ada masalahnya. Kemudian meladunka sultanan nasira, di mana orang yang tahajud ini sebagai satu amalan itu Allah yang akan menjadi wakilnya langsung. Jadi maksud kita sebagai yang harus kita pahami, dan walaupun nanti mungkin tidak dianjurkan oleh pemerintah, kita bisa melakukannya secara mandiri sendiri, bahwa untuk menghadapi wabah, musibah dan lain sebagainya itu pergilah ke pangkalnya, yaitu Allah SWT. Melalui apa? Melalui amalan. Maka sangat kontradiksi atau sangat kontradiktif istilahnya, sangat bertentangan ketika pemerintah atau orang punya kuasa itu melakukan pembatasan. Ya, contohnya tadi pembatasan sholat berjamaah ke masjid, pembatasan kumpul berzikir bersama, pembatasan kumpul untuk menuntut ilmu. Ya, bagi pribadi saya social distancing, jaga jarak itu di satu sisi memang sangat baik, tapi harus dilihat juga esensinya. Makna itu begini, memang ada
keadaan-keadaan tertentu, waktu-waktu tertentu itu diterapkan. Ya contohnya kegiatan-kegiatan yang tidak membawa implikasi manfaat, ya, atau sesuatu yang mengundang datangnya murka Allah. Tapi kalau untuk satu tempat yang di situ sebagai jembatan untuk meraih pertolongan Allah Ta'ala, ya apalagi diterapkan di situ protokol kesehatannya secara zahirnya, dan itu juga bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus usaha. Ya justru kita harus harus memfasilitasi malah. Ya contohnya sholat jamaah difasilitasi gitu. Nah, apa alasan kita? Seperti yang abang sampaikan tadi bahwa orang yang berangkat ke masjid sholat berjamaah itu tidak sama dengan orang berangkat ke pasar. Tidak sama berangkat ke tempat-tempat hiburan, tidak sama. Apa sebabnya? Orang yang berangkat ke masjid itu yang jelas malaikat bersama mereka secara rohaninya. Kemudian Allah cinta dengan mereka. Kemudian mereka sudah bersih, mereka sudah suci. Sudah suci. Yang suci bertemu yang suci juga. Andaikan nanti mereka berada dalam kelompok yang sama dengan jumlah yang banyak, ini kalaupun bahaya itu bahayanya kecil sekali. Kenapa? Karena yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang sudah safety-nya ada. Ditambah lagi dia usaha zahir tadi. Diantaranya pakai masker dia, kemudian boleh jadi dia tidak salaman misalnya ya untuk keadaan darurat gitu. Tapi meniadakan mereka untuk hadir ke tempat-tempat yang notabene-nya menarik daripada pertolongan Allah ini menurut hemat saya sangat keliru sekali. Jadi kalau kita tengok faktanya sekarang ini kan sikap dalam menyikapi corona ini semakin simpang siur, Ustaz. Termasuk juga kita lihat misalnya dari segi pemerintah lah. Nah sekarang misalnya masyarakat sudah kita anggap katakanlah mereka cuek aja sekarang dengan corona ini. Karena mereka menganggap gini, ketika dulu misalnya kasus corona belum separah ini, itu penjagaannya luar biasa, itu kan ketat luar biasa gitu kan. Begitu sekarang di mana-mana terjadi kasus, sepertinya pemerintah tidak seperti dulu lagi ketat terhadap ini. Maka sikap mendua ini yang kadang-kadang masyarakat juga menjadi penafsiran macam-macam juga di lapangan gitu. Nah, yang terbaru misalnya munculnya pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko yang agak kesal dengan rumah sakit, agak kesal dengan rumah sakit yang beliau mengatakan jangan setiap yang meninggal itu di-COVID-kan. Jangan setiap meninggal itu di-COVID-kan. Ini kan kalau mungkin kita yang ngomong seperti itu kan mungkin tak begitu berefek kan. Tapi ini seorang staf Kepala Staf Kepresidenan yang juga dia merasa risih juga apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang kan. Nah, asal ada yang meninggal, kesannya COVID. Sehingga sekarang masyarakat pun ke rumah sakit pun takut, tidak mau dia lagi karena takutnya batuk pun ya nggak COVID. Nah lalu di sisi lain lagi kita tengok bahwa katanya kalau salah satu untuk menghindari kita dari COVID ini, imun tubuh kita harus senantiasa bagus. Salah satu untuk imun tubuh kita bagus, kita harus berpikir positif. Nah, bagaimana masyarakat kita ini bisa berpikir positif kalau seperti saya sampaikan tadi, informasi-informasi yang disampaikan kepada mereka itu selalu informasi-informasi yang menakutkan. Nah, pendekatan-pendekatan agama sepertinya minim gitu diterapkan dalam menghadapi corona ini. Nah, itu gimana, Ustaz? Jadi baik, dalam menghadapi apapun di hidup ini, itu modal utamanya adalah kejujuran. Kejujurannya. Apalagi dalam menghadapi wabah seperti ini, itu sangat diharapkan sekali kejujuran dari semua pihak. Terutama yang punya kuasa, pemerintah. Pemerintah harus jujur.
Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.